apa itu paket switching dan circuit switching? Jadi, paket switching adalah metode transfer data antar jaringan dengan metode paket. Nah, dengan metode ini, data akan dibagi menjadi potongan-potongan kecil dengan variabel yang disebut sebagai paket. Sedangkan circuit switching merupakan memanggil telepon kepada saluran khusus. Nah, ini adalah metode yang digunakan ketika saluran atau sirkuit khusus harus dibuat. Sirkuit switching ini dibagi menjadi dua, yaitu half deluxe dan full deluxe. Half deluxe hanya dapat membuat satu, sedangkan full deluxe bisa membuat dua. Nah, selanjutnya kita bahas perbedaan antara paket switching dan circuit switching. Seperti yang kita tahu bahwa paket switching dan circuit switching itu punya banyak perbedaannya. Tapi kali ini kita bakal bahas 3 aja. Yang pertama dari proses transfer datanya. Nah, kalau di circuit switching itu ada 3 fasenya nih. Yang pertama, pembentukan koneksi, yang kedua transfer data, dan yang ketiga pelepasan koneksi. Nah, kalau di paket switching itu data dikirimkan secara langsung. Selanjutnya ada bentuk transfer data. Nah, kalau di circuit switching, bentuk datanya itu dalam bentuk satu yang utuh yang langsung dikirimkan ke satu jalur. Kalau di paket switching itu data sudah dipecah-pecah dan akan melalui jalur yang berbeda-beda. Lalu pada saat penerimaan data, kalau di circuit switching itu data sudah diterima dalam satu bentuk yang utuh yang sudah melalui satu jalur. Sedangkan di paket switching, data yang telah terpecah-pecah dan melalui jalur yang berbeda-beda, makanya pada saat sampai di tempat tujuan akan diterima secara tidak berurutan. Makanya saat sudah sampai tujuan, di paket switching akan dilakukan pengurutan data, lalu akan dibentuk sampai data yang utuh. Namun, meskipun paket switching dan juga circuit switching memiliki beberapa perbedaan, namun keduanya tetap memiliki beberapa persamaan. Untuk persamaan yang pertama, yaitu mereka memiliki tujuan yang sama. Artinya, baik circuit switching maupun paket switching digunakan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk ditransmisikan data dari pengirim ke penerima. Lalu untuk persamaan yang kedua adalah dapat digunakan untuk jaringan publik maupun jaringan privat, yang artinya baik paket switching dan juga circuit switching bisa digunakan dalam berbagai bentuk jenis komunikasi, baik itu komunikasi internet, telekomunikasi, maupun jaringan perusahaan. Lalu untuk persamaan yang ketiga, mereka berdua membutuhkan alamat tujuan. Artinya baik paket switching maupun circuit switching memerlukan alamat tujuan agar data mereka bisa disampaikan atau bisa dikirimkan kepada penerima yang tepat. Paket switching dengan alamat IP-nya, circuit switching dengan nomor teleponnya. Nah, paket switching dan circuit switching memiliki fungsi masing-masing. Kita bahas untuk paket switching dulu ya. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data ke skala yang lebih luas. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk berhubung secara bersamaan. Yang ketiga, memungkinkan pengiriman data menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang keempat, menghemat biaya karena biayanya dipungut sesuai dengan penggunaan data. Dan yang kelima, pengulangan pengiriman data jika data mengalami kehilangan atau terhapus. Dan yang keenam, yaitu voice over internet protokolnya jadi lebih murah. Nah, setelah aku membahas beberapa fungsi dari paket switching nih, kita lanjut ke fungsi circuit switching. Yang pertama, untuk komunikasi. Komunikasi dari circuit switching ini memiliki jangkauan yang cukup luas. Contohnya ada di telepon rumah. Nah, yang kedua, ada pusat data internet. Circuit switching mampu meningkatkan skala pusat data untuk memenuhi kebutuhan bandwidth yang terus meningkat. Ketiga, yaitu layanan darurat. Layanan darurat dari circuit switching menghilangkan resiko keterlambatan ataupun kehilangan data selama transmisi. Kelebihan dari paket switching yang pertama ada efisiensi. Paket switching dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth karena beberapa komunikasi dapat berbagi sumber daya jaringan yang sama, yaitu satu yang sama. Dan yang kedua ada fleksibilitas. Paket switching dapat memilih rute terbaik dari beberapa yang tersedia antara dua titik pada jaringan. Lalu yang ketiga ada kecepatan. Paket switching dapat
memaksimalkan kecepatannya transmisi karena minimalnya latensi. Lalu yang keempat ada fault tolerance. Packet switching dapat mengalihkan jalur alternatif ke jalur lain yang rusak. Kekurangan dari packet switching. Yang pertama ada latensi. Paket data terkadang mengambil jalur yang lebih jauh dan itu dapat menunda pengiriman. Lalu yang kedua ada koreksi kesalahan. Packet switching tidak dapat mengoreksi kesalahan dalam kondisi yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada proteksi kompleks. Nah, pada protokol kompleks ini dapat switching membutuhkan protokol yang kompleks untuk mengalihkan paket agar berfungsi dengan baik. Kelebihan dari sirkuit switching. Yang pertama ada kualitas komunikasi yang konsisten, di mana pada sirkuit switching dapat menjamin kualitas komunikasi yang konsisten tanpa penundaan sama sekali. Lalu yang kedua ada keandalan tinggi. Sirkuit switching memiliki keandalan tinggi karena jalur komunikasi khusus yang meminimalkan risiko kehilangan data pada pengiriman. Lalu yang ketiga ada penundaan rendah. Sirkuit switching memiliki penundaan rendah karena jalur telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada kekurangan dari sirkuit switching. Yang pertama, tidak efisien. Mengapa tidak efisien? Karena bandwidth jaringan terbuang sia-sia karena jalur khusus dicadangkan terus-menerus, bahkan saat tidak digunakan sama sekali. Lalu yang kedua ada tidak fleksibilitas. Jalur khusus hanya dapat digunakan untuk lalu lintas jaringan sirkuit switching dan tidak dapat beradaptasi dengan berbagai pola atau lalu lintas. Selanjutnya yaitu cara kerja. Nah, untuk yang pertama yaitu circuit switching. Nah, dalam circuit switching terdapat 3 tahap. Yang pertama, pembentukan koneksi. Yang kedua, transfer data. Dan yang ketiga, pemutusan koneksi. Nah, untuk yang pertama yaitu pembentukan koneksi. Nah, pada pembentukan koneksi ini, garis warna hijau pada gambar di samping itu menunjukkan bahwa koneksi yang terjalin antara pengirim dan penerima. Lalu yang kedua yaitu transfer data. Pada transfer data, kita harus memastikan apakah data tersebut sudah terjalin atau belum. Setelah sudah terjalin, data akan ditransfer serta komunikasi akan menggunakan koneksi. Lalu yang ketiga yaitu pemutusan koneksi. Nah, pada pemutusan koneksi ini kita bisa amati pada gambar di samping bahwa garis warna hijau telah dihilangkan, yang dimana artinya koneksi sudah terputus. Nah, inilah yang dimaksud dengan peralihan sirkuit. Yang kedua yaitu packet switching. Dalam packet switching terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu connectionless packet switching dan yang kedua yaitu connection oriented packet switching. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Nah, connectionless packet switching ini yaitu informasi yang dikirim melalui jaringan tanpa koneksi khusus. Nah, yang artinya yaitu paket terpisah dan berjalan sendiri. Nah, lalu yang kedua yaitu connection oriented packet switching. Nah, dalam connection oriented packet switching ini jalurnya itu memiliki jalur khusus, yang artinya dengan adanya virtual circuit ini memudahkan agar data itu berurutan secara dalam saat tiba.